Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Malikul Haqqul Mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiq waddil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa jama'ata min yaumina hadza ila yaumin nahda. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita umur yang panjang, kesehatan yang memungkinkan, dan kesempatan yang luas, serta nikmat iman, Islam dan ihsan. Salam dan salawat tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segenap alam pada tanah yang tujuh lapis, pada langit yang tujuh susun, beserta isinya. Atau Al-Quran mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi sekalian alam. Tidak terasa malam ini kita sudah berada pada malam yang kedua Ramadan. Arti kata malam ketiga, malam ketiga. Berarti puasa sudah dua. Kalau tidak ada jika lata. Alhamdulillah tidak terasa. Orang bilang tidak terasa itu ada dua. Tidak terasa karena ikhlas ke puasa, atau tidak nerasa karena memang tidak puasa. Semoga kita yang pertama. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul yang diberikan oleh forum adalah Hakikat Beribadah Ramadan. Sebuah judul yang sebenarnya adalah lumayan berat, karena memang sisi keberagamaan kita itu ada dua. Syariat agama dan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan itu mempunyai dua sisi. Secara lahiriah namanya sisi syariat, itu tidak boleh ditinggalkan. Sementara makna isi daripada syariat itulah yang dimaksud dengan hakikat. Kalau boleh diumpamakan, itu syariat ibaratnya tubuh, sementara hakikat adalah ibaratnya ruh atau nyawa. Keduanya penting. Maka tak ada alasan bagi orang yang mengatakan kalau sudah dapat hakikat tidak usah laksanakan syariat. Karena bagaimanapun sebuah ruh itu menghidupi tubuh, tetapi tubuh adalah wadah dari adanya ruh. Sampai ulama mengatakan al-hakikatu bila syariah, hakikat tanpa syariat itu adalah batilah. Dia batal, tidak jadi. Sementara wasyari'atu bila hakikah, dan syariat tanpa hakikat atilah, kosong. Contohnya begini, syariat salat yang secara lahiriah dimulai dengan takbir kemudian ditutup dengan salam, itu adalah syariatnya. Sementara makna hakikatnya adalah bagaimana salat itu menciptakan zikir. Aqimis sholata li zikri. Bukan alasan bagi seseorang ketika dia merasa dirinya sudah berzikir lalu sudah tinggalkan salat, karena Nabi sendiri adalah ahlinya hakikat. Sementara pesannya adalah syariat tanpa hakikat pasti batal, karena Nabi sendiri melaksanakannya. Sementara jangan serta-merta syariat kemudian tidak memperbaiki kualitasnya, karena syariatu bila hakikat, syariat tanpa hakikat atilah, kosong. Jadi kalau takbir kemudian sampai ditutup dengan salam, tapi cuma sekedar gerakan dan bacaan, tidak ada hudurul qalbi, tidak ada hadirnya hati kepada Allah, berarti sebenarnya kosong. Berarti keduanya penting, tak ada yang pantas untuk ditinggalkan, tapi semuanya pantas untuk diperjuangkan, atau dalam istilah agama dikenal dengan mujahadah. Demikian pula puasa. Puasa ada peringatannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini, kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi dia cuma lapar sama haus. Ini sebenarnya adalah peringatan hakikat bagi orang yang melaksanakan syariat. Syariatnya puasa adalah menahan, imsak. Imsak artinya menahan dari waktu yang sudah ditentukan, dari waktu subuh dini hari tadi sampai waktu maghrib. Tetapi
Itu adalah syariatnya, sementara tujuan daripada syariat adalah untuk membentuk apa? Pemahaman tentang hakikat yang melahirkan akhlak. Apa hakikat puasa adalah tak lain dan tak bukan, semua orang sudah sepakat bahwa untuk menihilkan atau minimal untuk meminimalisir hawa nafsu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan puasa kan untuk menjadikan orang pribadi takwa. Contohnya begini, salah satu pribadi takwa dalam Al-Quran adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Orang menginfakkan harta itu sebenarnya orang yang berusaha untuk menekan hawa nafsunya, sebagaimana hakikat puasa. Iya, hawa nafsu dari apa? Orang berinfakkan berarti dia menyisihkan apa yang dia miliki untuk infaknya. Berarti dia berusaha menekan hawa nafsunya untuk belanja yang berlebihan atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya bukan kebutuhan, hanya sekedar keinginan. Makanya ada lelucon sebenarnya, yang ini orang Bugis mengatakan bunga-bunga atau ini bercanda tapi bisa jadi pembelajaran. Ada pernah saya dapat di media sosial di Facebook, ya Allah, aku mohon kepadamu di bulan Ramadan ini, lindungilah istriku dari godaan potongan harga maupun diskon. Kenapa demikian? Ternyata itu adalah untuk menihilkan hawa nafsunya supaya ada disisihkan untuk infak. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal gais, orang yang menahan amarahnya. Siapa ya orang yang tidak punya amarah? Siapa yang manusia yang tidak punya amarah? Sementara manusia itu 7 lapisan nafsu dalam ilmu tasawuf itu, mulai dari nafsu amarah, lawama, mutmainnah dan seterusnya sampai kepada kamilah. Yang paling dasar itu amarah. Keburukan, kejahatan-kejahatan termasuk marah itu ada di latifatul qalbi atau di nafsu amarah itu. Itulah yang kemudian diperangi dengan zikir. Salah satunya diperangi dengan puasa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad, salah seorang cucu Rasulullah yang terkenal menulis sebuah kumpulan zikir bernama Ratib Al-Haddad, memberikan kita peringatan di dalam kitabnya Adabus Sulukil Murid, bahwa wa'lamu anna ruha jami'il ibadati, ketahuilah bahwa ruh daripada semua ibadah atau hakikat daripada semua ibadah termasuk ibadah puasa adalah khudurul qalbi ma'allah fiha, adalah hadirnya hati kepada Allah di dalam ibadah itu. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam, begini dia mengatakan, al-a'malu suwarun qa'imatun, amal ibadah itu laksana tubuh, wa arwahuha, dan nyawanya itu amal adalah wujudu sirril ikhlasi fiha, adalah hadirnya rahasia ikhlas di dalamnya. Jadi syariatnya puasa menahan lapar, haus, berhubungan dengan suami istri di siang hari, tetapi hakikatnya adalah ketika kita mampu merasakan hadirnya rahasia ikhlas di dalam puasa itu, berarti hakikat daripada puasa adalah menciptakan nilai keikhlasan. Sementara Abdullah Asy-Syarqawi mensyarah Al-Hikam ini kemudian menjelaskan 3 dimensi keikhlasan bagi manusia. Yang pertama, ikhlasnya abidin, ikhlasnya ahli ibadah. Kalau ditanya kenapa kamu berpuasa, dia menjawab, saya mau masuk surga dan takut masuk neraka. Ini adalah ikhlasnya abidin. Tetapi ternyata ada yang lebih dalam, namanya ikhlasnya muhibbin. Kenapa kamu berpuasa? Karena saya ingin menjadikan puasa saya ini sebagai jalan menuju cintanya Allah. Semoga Allah menerima cintaku, agar terjawablah ayat kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kau mencintai Allah, ikutilah aku. Kemudian kalau engkau Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni segala dosamu. Jadi ada orang yang berbuat bukan sekedar karena takut masuk neraka atau mau masuk surga, tetapi dia ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ikhlasnya arifin. Ikhlasnya arifin adalah dia merasa bahwa dia sebenarnya tak punya kekuatan untuk beribadah. Coba bayangkan Pak Bu, seandainya Allah tidak kasih kita kekuatan, sanggupkah kita ruku di dalam tarawih kita? Sanggupkah kita menahan lapar dan dahaga di dalam puasa kita? Ternyata Allah masih memberikan karunia kesehatan. Yang sakit pun masih diberikan pilihan. Kalau secara syariat agama boleh membatalkan kemudian mengqada di waktu lain atau diganti dengan fidyah, tetapi ada lagi pilihan lainnya, wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagimu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah hakikat ibadah itu, syariatnya, jalannya itu pertama
memang ada 4 jalan beragama. Yang selama ini kan kita kenal rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasul dan lain sebagainya. Kemudian kita kenal rukun Islam, bersyahadat, salat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Tapi jalan daripada syariat agama itu adalah pertama ada namanya syariat itu sendiri. Syariat sendiri adalah berarti jalan secara umum. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi puasa itu adalah jalan jadi hakikat ibadah puasa adalah jalan menuju kepada Allah. Yang predikatnya namanya predikat takwa. Makanya ayatnya jelas, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Adakah orang puasa tidak menghasilkan takwa? Ada. Yang niat awalnya hanya sekedar seremonial tahunan, atau cuma hanya sekedar karena orang puasa saya juga puasa, atau cuma karena hanya sekedar ingin mendapatkan kesehatan dari puasa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ada namanya torekah, atau jalan yang lebih khusus daripada torekah juga berarti jalan yang lebih khusus daripada puasa. Jalan apa? Jalan untuk menihilkan hawa nafsunya, bahwa puasa bukan sekedar tidak makan, tidak minum, bukan cuma sekedar menahan daripada kebutuhan hubungan suami istri, tetapi puasa adalah bagaimana mengatur panca indera yang mana mata tidak sembarang lihat, yang mana telinga tidak sembarang dengar, yang mana kaki tidak sembarang melangkah. Kemudian ada hakikat, adalah inti daripada semua itu adalah bagaimana hudurul qalbi. Intinya adalah bagaimana dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan buahnya adalah ma'rifah. Kalau perumpamannya saya begini, kopi, untuk merasakan kopi, jadi itu kopi itu syariat karena bahan lahirianya. Kopi, kompor, kemudian sendok, kemudian air, itu semua adalah syariat, bahan. Kita sudah dikasih bahan sama Allah, ada puasa, ada salat, ada zakat. Tinggal bagaimana menjalankannya. Menjalankannya itu namanya tarekah. Kalau kita cuma sekedar tahu bahwa ada puasa tapi tidak berpuasa, berarti tidak bertarekah. Tarekahnya itu cara membuat kopinya. Macam-macam orang, ada yang kopinya dituangkan air panas, duluan gulanya, ada yang di belakang gulanya, ada yang dimasak, itu namanya tarekah. Beda-beda metodenya. Rasanya itu namanya hakikat. Jadi kalau kita sudah bisa merasakan manisnya berpuasa, manisnya sholat, manisnya beribadah, itu namanya hakikat. Coba orang sudah serupuk kopinya, pasti ada rasa di situ. Tapi tidak ada orang yang bisa menjelaskan rasa kecuali dia sendiri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika melewati itulah yang dimaksud dengan ma'rifah. Kita sudah mengenal. Jadi tidak ada alasan meninggalkan syariat dengan alasan saya sudah ma'rifat. Bagaimana caranya kalau tidak pernah melewati prosesnya atau tarekahnya? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang sempat kami sampaikan. Kami tutup dengan sebuah pesan daripada ulama sufi yang kami sebutkan tadi, Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan ulama-ulama lainnya, matali'ul anwari wal qulubil asrari, bahwa hadirnya atau timbulnya, terbitnya cahaya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa? Dengan hadirnya hati yang mendapatkan rahasia-rahasia ketuhanan. Kita jadikan Ramadan kita ini bercahaya dengan zikir-zikir kita, dengan ibadah-ibadah kita yang bukan sekedar seremonial, tapi bagaimana kita dekat dengannya. Demikian apa yang sempat kami sampaikan. Saya mendoakan diriku pribadi bisa mendapatkan pribadi takwa, dan saya mendoakan semua jemaah sekalian mendapatkan predikat yang sama, yaitu predikat takwa sampai kita kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan saya ucapkan wa ilallahi turja'ul umur, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.